Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin. Guys, hari ini tanggal 5 September ya. Kita udah melewati hari Senin yang begitu minim sentimen, teman-teman, dan hari ini hari Selasa tentunya ada beberapa news yang kita akan dapetin di perdagangan hari ini, yaitu ada data soal komposit PMI untuk China. Ini sangat penting untuk kita lihat karena belakangan kan ekonomi China itu lesu banget ya. Ada krisis properti, kemudian orang-orang yang produktif makin sedikit, ya kan banyak orang yang ibaratnya udah males kerja nih teman-teman. Terutama dari kaum yang masih muda ya. Jadi produktivitas mereka menurun, kemudian jumlah populasi penduduk China juga menurun, perlambatan ekonomi tidak bisa terhindarkan karena memang kebijakan zero COVID policy yang kemarin diberlakukan di China itu bikin orang-orang ternyata punya kecenderungan untuk nggak mau spending, nggak mau belanja. Padahal dari pemerintahan mereka udah nurunin loh suku bunganya di sana. Jadi kan diharapkan orang-orang lebih banyak untuk belanja dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah kondisi yang kita alami saat ini, teman-teman. Jadi China ini akan sangat-sangat berdampak karena bagaimanapun juga ekspor impor Indonesia itu banyak sekali dipengaruhi oleh China juga. China ini juga sebuah negara yang punya ekspor ke berbagai negara termasuk Amerika juga. Kalau mereka lesu, itu akan berdampak luar biasa ke seluruh dunia, teman-teman. Kemudian Uni Eropa pun juga kurang lebih sama. Uni Eropa masih menghadapi yang namanya inflasi yang sangat-sangat tinggi. Beberapa negara besar seperti contohnya Jerman, Spanyol, kemudian ya negara-negara tersebut lah itu juga mengalami perlambatan ekonomi yang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi secara keseluruhan Uni Eropa juga kurang lebih sama-sama aja kondisinya, ekspor impor mereka bermasalah. Jadi ya, ekonomi di negara-negara ini cenderung masih lesu. Dari Amerika Serikat ada data soal factory order. Hari ini nggak terlalu gimana-gimana sih untuk newsnya ya. Teman-teman, kita akan lihat dulu dari Fed Monitor Tools. Nah, ini adalah soal kebijakan daripada suku bunga The Fed yang akan diambil pada tanggal 21 September 2023. Sementara konsensus meyakini bahwa The Fed masih bakalan pause. Kelihatannya sih pause di sini karena suku bunganya dipertahankan di 5,5% dengan probability sebesar 94%. Jadi mayoritas percaya bahwa The Fed akan pause, tidak menaikkan suku bunga sama sekali di bulan September ini, guys. Jadi eventnya akan ada di 2 minggu ke depan. Jadi prepare aja buat teman-teman. Yang harus diperhatikan atau yang harus diwaspadai adalah kemungkinan The Fed masih bakal naikin suku bunga di November 2023 nanti kalau data inflasinya menunjukkan kenaikan. So far sih kalau kita lihat daripada prediksi konsensus itu meyakini The Fed ada potensial untuk pause di November 2023 nanti. Tapi ini datanya masih bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung gimana kondisi daripada perekonomian di Amerika Serikat. Ingat Jerome Powell pengen inflasi turun. Di samping itu, dia juga pengen melihat indikator lain seperti indikator ketenaga kerjaan yang semakin turun, artinya banyak pengangguran ya, lebih banyak pengangguran lagi. Kemudian diharapkan sih dengan lebih banyak pengangguran tersebut apa namanya produktivitas menurun sehingga perlambatan ekonomi pun juga menurun. Tapi kalau kita melihat dari kondisi sekarang sih saya rasa yang paling mendominasi itu disebabkan karena yang namanya eh, supply chain yang masih bermasalah. Apalagi kemarin beritanya terusan Panama itu mengering. Akibatnya apa? Akibatnya jalur ekspor impor itu bermasalah untuk negara-negara, terutama yang ekspor dari Amerika ke Australia, ke Eropa yang lewat jalur tersebut, teman-teman. Jadi kalau mereka melewati jalur terusan Panama tersebut yang udah mengering ya kan, itu menyebabkan mereka sangat sulit untuk dilalui oleh kapal-kapal besar. Otomatis harus menggunakan kapal-kapal kecil dengan kos yang lebih mahal. Jadi ini juga bisa menyebabkan yang namanya inflasi. Kapal-kapal tersebut itu bawa minyak loh, bawa minyak, batu bara, logistik. Jadi ya bisa dibilang inflasi disebabkan karena itu juga salah satu faktornya ya. Kenaikan harga komoditi pun sekarang udah mulai kelihatan.
Jadi itulah kondisi market belum begitu bagus secara makroekonomi. Sekarang kita akan lihat dari news-news yang ada di market. Kemarin beritanya OKX baru aja dapat license, dapat lisensi ya untuk memperdagangkan di Hong Kong. Wow, ini Hong Kong sangat-sangat terbuka sama crypto exchange belakangan. Mereka melihat Amerika nggak bisa mengakomodir, ya udah mereka yang menyediakan lapangan dan sekarang benar-benar banyak exchange yang sudah berusaha untuk masuk ke Hong Kong, teman-teman. Total sudah ada 80 crypto firms yang menunjukkan ketertarikannya untuk membangun office mereka di Hong Kong. Jadi bisa dibilang Hong Kong ini siap-siap menjadi pusat kripto juga, khususnya di kawasan Asia. Adopsi yang lumayan bagus. Kemarin kita dikhawatirkan sama yang namanya FTX Exchange, di mana FTX kabarnya itu memindahkan beberapa dana mereka dari wallet yang lain ke satu exchange. Ya, ke sebuah exchange, teman-teman. Ini Arkham Intelligence yang mendapatkan datanya. Kita sih udah post kemarin ya untuk data-data tersebut di komunitas Telegram. Buat teman-teman yang mungkin nggak ngikutin dan mau dapat update-nya, ya teman-teman join dulu ke komunitas Telegram kita. Kemarin kita udah share juga ini datanya, teman-teman. FTX itu pegang banyak sekali aset dan sekarang udah dimasukin ke satu wallet dan lagi dikumpulin nih, teman-teman. Kayaknya sih. Jadi ini market yang punya asumsi ya. Asumsinya adalah mereka akan potensial sell off. Jadi ya sentimen negatif lah, teman-teman. Ada Solana di sana, ada SLP, kemudian Wrapped Bitcoin dan juga koin-koin yang lain yang tergabung dalam satu wallet yang sama. Ini bisa dibilang menjadi fun buat market. Terus Gala founder sama CEO-nya ini konflik ya. Mereka saling gugat, teman-teman, saling serang satu sama lain di meja pengadilan. Ini sekarang menunggu yang namanya gimana nih kasus kelanjutannya di meja biru, teman-teman. Karena kalau sekarang bisa dibilang konflik yang sedang berlangsung ini masih sedang tidak baik-baik saja untuk project Gala, teman-teman. Nah, kalau Gala secara project pun bagus ya kan, fundamentalnya bagus, gamenya banyak, mereka ada bikin project-project lain juga. Tapi kalau internal mereka bermasalah, orang-orang yang bekerja di dalamnya bermasalah, ya saya rasa itu akan mempengaruhi produktivitas mereka juga secara internal. Jadi bisa dibilang ini sentimen yang negatif dan itulah kenapa harga Gala kemarin merosot lumayan signifikan. Itu sih untuk update-update Gala kita udah bahas kemarin juga ya, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan cek di channel ini dengan keyword Gala Andre Greystone. Teman-teman akan temukan video pembahasan untuk Gala di video kemarin. Jadi itu dari news yang lain kita juga udah sempat post, teman-teman. Ada peningkatan volume perdagangan ya untuk market Cardano di perdagangan kemarin. Ada volume perdagangan yang naik. Utilitas memainkan peran penting. Jadi Cardano ini salah satu project yang masih terus diimprove, teman-teman. Even banyak orang yang bilang, wah ini koinnya lambat, ini koinnya ini begitu, begini, begitu. Harganya nggak bisa naik dan lain sebagainya. Tapi secara fundamental mereka masih tetap on growing. Saya rasa untuk next bull run, Cardano masih punya potensi untuk kembali menguat signifikan, teman-teman. Meskipun kalau memang secara keseluruhan kita melihat Cardano ini cenderung memang koin yang agak lambat untuk naik ya. Tapi ketika dia bull run itu naiknya sangat-sangat impulsif. Kemudian dari data yang lain ada mantan ketua SEC Jay Clinton, ini memang sangat pro sih sama yang namanya Bitcoin ya. Dia mengatakan bahwa persetujuan ETF itu tidak dapat dihindari dan mungkin akan diumumkan pada pertengahan Oktober. Aduh, ini bahaya nih membuka kemungkinan-kemungkinan kayak gini ya, teman-teman. Tapi kita lihatlah gimana kondisi daripada market nanti. Semoga Oktober ini yang dikenal sebagai fase hijaunya Bitcoin itu bisa dapat momentum positif karena approval ETF. Ya, siapa yang tahu, teman-teman. Kemudian terdapat jumlah transaksi penarikan yang luar biasa tinggi dari Binance. Aktivitas serupa diamati segera setelah kecelakaan FTX. Jadi ketika Bitcoin kemarin diperdagangkan di kisaran 20, bentar ya. Ini kan Bitcoin sempat naik nih, teman-teman, naik sampai 28.000, itu jumlah penarikan di wallet Binance itu sangat-sangat signifikan. Ini datanya didapat dari koin CryptoQuant. CryptoQuant mendeteksi adanya aliran dana keluar dari exchange Binance, withdrawal terjadi. Itu sih beberapa data yang kita post juga kemarin adalah data soal pinjaman
perseorangan di Amerika Serikat. Ternyata banyak orang Amerika Serikat yang saat ini, teman-teman, itu berhutang kartu kredit. Makin lama makin banyak. Dengan kemungkinan suku bunga yang terus naik, ini bisa sangat berbahaya dan bisa menjadi sebuah krisis tersendiri. Jadi, tunggakan pinjaman mobil, kartu kredit, pinjaman konsumen mencapai tingkat level tertingginya sejak 2012. Jadi saat ini penduduk Amerika Serikat bertarung melawan yang namanya hutang. Kalau di Indonesia pakai pinjol, ya kan? Jadi hati-hatilah sama hutang, teman-teman. Zaman sekarang ekonomi nggak menentu, kalau bisa jangan berhutang, ya. Kalaupun harus berhutang, harus di-manage dengan baik. Jangan hutang konsumtif buat beli-beli barang-barang yang sebenarnya cuma buat gaya doang. Jadi hati-hati buat sekarang, kondisinya masih belum begitu bagus, teman-teman. Jadi ditahan-tahan dulu lah istilahnya sama hutang ya. Kemudian ada berita Baby Doge dari laman Twitter aslinya. Dia ngepost kalau mereka udah siap untuk burning. Sudah didukung oleh 99% konsensus dalam komunitas DAO yang mereka punya. Kemudian juga ada Zilliqa yang join sama No Payment sebagai alat pembayaran, especially pembayaran NFT. Itu. Terus juga ada aliran dana dari XRP, melakukan transfer puluhan juta XRP ke bursa kripto besar. Tampaknya seperti potensial untuk dijual. Jadi kemarin dideteksi ada sekitar 29,7 juta XRP yang ditransfer. Dan ini masuk ke exchange Bitstamp, teman-teman. Kita nggak tahu apakah tujuannya untuk dijual atau untuk apa. Tapi kemungkinan sih withdrawal. Oke, gimana posisi dari market saat ini? Kita lihat dulu dari indeks dolar. Indeks dolar tetap kokoh, strong, bertahan di kisaran 104. Posisi indeks dolar masih cukup positif, kuat, teman-teman. Dengan smart money yang masih oke, kemudian juga dari pergerakan RSI yang masih cenderung turun. Masih harus hati-hati untuk posisi sekarang. Tapi saya melihat nih ada sebuah perbaikan yang muncul di Fed Monitor Tools ini, teman-teman. Jadi kita bisa melihat nih probability untuk Fed pause makin lama makin tinggi, terutama di bulan September serta November ini. Kalau ini bisa terus dipertahankan dan the Fed akhirnya tidak menaikkan suku bunga lagi dalam beberapa bulan ke depan, itu bisa menjadi sentimen yang bagus banget buat market. Mungkin dolar akan segera melemah setelah Fed cukup dovish, apalagi kalau sudah melihat data inflasi turun, serta indikator-indikator ekonomi yang lain juga mengalami fase perbaikan. Semoga aja seperti itu. Teman-teman, kemarin gold nggak seberapa ya, pergerakannya masih cenderung sideways aja. Saham Amerika kemarin juga mengalami penguatan tipis. Saham Indonesia yang naik lumayan signifikan nih, guys. Jadi kayaknya udah tembus 7.000 kemarin ya, IHSG. Kalau dari Bitcoin sendiri masih tektokan koreksi aja. Dalam pergerakan jangka panjang kita melihat Bitcoin cenderung mengalami posisi yang sulit naik. Ibaratnya dia jatuh, terus mau bangkit lagi susah, teman-teman. Mau bangkit, mau bangun itu susah. Volume perdagangannya lumayan oke, tapi dari smart money tidak mendukung sama sekali. Dan kalau secara teknikal jangka pendek, di time frame 4 jam, Bitcoin sudah breakdown dari yang namanya pola ascending channel kecil. Ini mungkin bisa potensial terjadi bear flag. So hati-hati buat teman-teman, ada potensi untuk Bitcoin akan mengalami koreksi jangka pendek. Kemarin udah breakdown dari neckline-nya di kisaran 25.900 dan sekarang ongoing turun, teman-teman, ada di 25.700. Target support ada di kisaran 25.000 untuk jangka pendek pada Bitcoin. Dari time frame daily sebenarnya posisinya masih cukup oke, tapi tekanan jual tampaknya nggak bisa terelakkan. Saya sendiri tidak melihat adanya potensi Bitcoin bullish jangka pendek. Sepertinya sih tekanan jual ini masih bakalan cukup mendominasi, kecuali kalau memang ada good news yang bagus banget buat market. The Fed tiba-tiba QE, yaitu probability-nya kecil sih teman-teman, tapi hal-hal tersebut akan bisa berdampak positif ke market. Saya rasa sih dominasinya masih cenderung turun ya buat market. Kalau dari BTC Dominance kemarin juga mengalami penurunan. Mungkin beberapa altcoin ada yang lawan arus, ada yang agak strong. CFX agak lawan arus ya, CFX. Kemudian Matic juga nih ada agak sedikit kuat, tapi nggak seberapa kuat juga. Luna Classic juga kemarin ada spike naik, yang lainnya pada terkapar.
Jadi gitu aja sih buat update market. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada kenalan buat dibahas, silakan langsung tulis di kolom komentar. Join juga di komunitas kita di Telegram. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Gitu aja guys. Akhir kata saya Andre. Makasih.